Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat peserta grup Dirasat Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan Hind bintu Umayyah, istri dari Abu Sufyan ibnu Harbin, suatu hari mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahih." Wahai Rasulullah, Abu Sufyan itu suami yang kikir, yang pelit. Walaysa yu'tini wa waladi ma yakfini. Dia tidak memberi nafkah yang layak, yang cukup untuk aku dan anak-anakku. Illa ma akhadtu minhu wa huwa la ya'lam. Kecuali bila aku tuh mengambil diam-diam dari uangnya, dari hartanya tanpa dia ketahui. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf." Bila demikian adanya, maka boleh engkau mengambil dari harta suamimu tanpa sepengetahuan dia. Ambillah secukupnya, ambillah sesuai dengan yang layak engkau terima. Nabi SAW tidak mengatakan kepada Hind bintu Umayyah untuk engkau bercerai saja, tidak. Kenapa? Karena ternyata walaupun Abu Sufyan tidak memberi, tetapi Hind bintu Umayyah bisa mendapatkannya dengan cara mengambil sendiri. Sehingga ada solusi yang lebih ringan dibanding meminta cerai. Karena perceraian itu dapat membawa mafsadah yang besar. Atau bisa jadi memang suaminya dalam kondisi sedang tidak mampu, kena PHK, bangkrut, sedangkan istrinya dalam kondisi kaya raya atau memiliki kecukupan, bahkan mampu menafkahi keluarganya, mencukupi keluarganya. Dan ternyata istrinya rela melakukan hal tersebut. Maka istri boleh, dan itu bahkan lebih baik. Itu tentu lebih baik bila istri memilih untuk bersabar, mencukupi kebutuhan keluarganya termasuk suaminya dari hartanya. Tidak harus meminta cerai, walaupun secara prinsip kalau istri tidak mendapatkan haknya, walaupun dia kaya, walaupun dia mampu, dia punya alasan yang dibenarkan. Dia punya hak untuk menuntut haknya, salah satunya dengan cara meminta cerai, meminta berpisah, yaitu dengan khulu, gugat cerai. Atau dia mendata seluruh uang belanja yang seharusnya dia dapatkan dan tidak didapat, itu didata sebagai piutang atas suami. Piutang atas suami, sehingga suatu saat ketika suaminya mampu, maka dia boleh menagih nafkah dia yang tertunda. Karenanya muallif rahimahullah di sini memberikan satu pernyataan yang menggambarkan akan ketajaman redaksi para ulama, kehati-hatian mereka dalam membuat satu pernyataan. Beliau mengatakan, "Falaha fashun nikah." Dia boleh meminta pembatalan pernikahannya melalui khulu, yaitu dia mengajukan gugatan cerai dan mengembalikan mas kawinnya. Seperti yang dikisahkan bahwa ada seorang wanita yang disakiti oleh suaminya, dipukul oleh seorang sahabat suaminya yang bernama Thabit bin Qais bin Syammas. Dalam riwayat lain, wanita tersebut dikisahkan namanya Sahla binti Suhail. Dia datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, mali wali Thabit la utiku bughdhan." Ya Rasulullah, sudahlah, berakhir cerita aku dengan Thabit, selesai. Aku tidak lagi tahan hidup bersamanya. Aku tidak kuasa menahan rasa benciku kepada dia. Dia ingin berpisah. Tetapi Sahla bintu Suhail tahu bahwa ada larangan keras, ancaman keras bagi wanita yang minta cerai. Tetapi dia dilematis. Dia tidak lagi tahan menahan rasa bencinya kepada suaminya. Maka Nabi SAW memberikan solusi, memberikan arahan. "Ataruddina alaihi hadiqatah." Wahai Sahla binti Suhail, apakah engkau bisa siap untuk mengembalikan mas kawinnya yang berupa satu petak ladang? Maka Sahla bintu Suhail mengatakan, "Inna hadiqatahu indi ya Rasulullah." Ladang yang pernah dia berikan kepadaku sebagai mas kawin masih ada, masih utuh, tidak pernah aku jual atau belum berpindah tangan. Maka Nabi SAW segera memanggil sahabat Thabit bin Qais bin Syammas dan mengatakan, "Iqbalil hadiqah wa talika tatliqah." Terimalah mas kawin yang pernah engkau berikan. Dia pengembalian mas kawin itu terimalah dan pisahlah dari dia. Berpisahlah dari dia. Ya, kenapa? Karena tentu mempertahankan pernikahan padahal salah satu dari kedua belah itu akan menanggung atau ditimpa mafsadah, kerugian. Tentu ini bukan cara yang bijak, bukan sikap yang hikmah. Karena pernikahan itu disyaratkan untuk membawa maslahat, bukan untuk menyiksa, merugikan, atau menyengsarakan salah satu pihak. Karena itu dalam Al-Quran ada satu prinsip besar.
ada satu pedoman besar yang seharusnya menjadi acuan setiap kepala rumah tangga, setiap orang yang berumah tangga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'ashiruhunna bil ma'ruf." Dan pergaulilah, hiduplah bersama istrimu dengan cara-cara yang ma'ruf, dengan cara-cara yang baik. Tentu bukanlah cara yang ma'ruf, bukan cara yang baik kalau suami hidup satu rumah dengan istri namun ternyata ia membiarkan istrinya kelaparan, istrinya tidak memiliki pakaian, istrinya tidak mendapatkan tempat huni yang layak. Maka ini bukan cara yang ma'ruf. Maka kalau sudah disepakati itu bukan cara-cara berumah tangga yang baik, maka tentu wajar bila istri meminta untuk diakhiri pernikahannya. Agar apa? Agar dia tidak berkepanjangan, tersiksa, terzolimi, haknya terampas. Karena walaupun dia istri, tetap dialah seorang yang memiliki hak yang harus dia tunaikan. Dia memiliki hak yang boleh dia dapatkan. Kalau dia tidak terima dengan perilakuan suami ini, maka dia boleh menentukan sikapnya. Tidak ada kewajiban untuk bersabar dalam kezaliman. Maka dia boleh meminta, walaupun kalau dia memaafkan, dia bersabar tentu itu lebih baik. Walaman sabara wa ghafara. Orang yang sabar, tabah, dan memaafkan orang yang menzaliminya, itu adalah lebih baik karena itu cermin akan kebesaran jiwanya. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang dalamnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.